Shalom bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Haleluya, sekali lagi shalom. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita kembali datang beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita boleh ada, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bertemu kembali saudara pada pagi hari ini untuk beribadah mencari Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita kembali datang di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan membawa syukur kita, membawa penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan bagi setiap kita. Bersama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ibadah pada pagi hari ini kita mau datang, kita mau rendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu yang indah di pagi hari ini. Kembali kami datang mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau memberkati ibadah kami. Engkau memberkati setiap roti, makanan dan minuman kami. Dan Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Dan kami percaya apapun yang menjadi keadaan kami, Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan kami, dan sumber pengharapan dan kemenangan bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus, dan terlebih lagi khususnya kami berdoa bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan melayani setiap kami melalui kabar baik kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan tubuh-Mu dan darah-Mu yang sanggup mengubahkan kami, menyucikan dan menyembuhkan setiap kami. Dan sebelum kami masuk dalam firman-Mu Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk membawa pujian sembah kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hati kami, pikiran kami. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan Yesus yang melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya Tiberias. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang bertata Tuhan di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh,
Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Ku
kami, Yesus. Kau sumber jawaban doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, betapa Engkau mengasihi setiap kami. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera Tuhan. Pada pagi hari ini kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama Tiberias katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, boleh jumpai kiri kanan saudara, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Happy Sunday, Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Haleluya. Mari bersama-sama kita satu suara. Pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita bersorak-sorak, glory. 1, 2, 3, go. Ayo sama-sama katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat lagi bersama-sama katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan engkau saudara berdiri atas firman-Nya. dengan hati yang bersuka sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi pagi hari ini. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tanganmu yang di rumah, yang di gereja Tiberias. Kita bersaudara. Haleluya. Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada sukacita. Yang bersukacita karena Tuhan Yesus, pagi hari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari bersukacita, mari bersorak bagi Tuhan Yesus. Saya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama ku kan bangkit. Yang di rumah mari bertepuk tangan saudara. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang
waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semua yang percaya, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kami berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bagi Rajamu yang dahsyat, katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan bagi setiap kami yang bernyanyi Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan dari segala raja. Dengar pujian kami Tuhan sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, sama-sama nyatakan dalam pujian. Angkat tanganmu yang percaya. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Ayo yang percaya, angkat suaramu yang paling lantang bagi Tuhan Yesus, Raja Tuhan. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Raja. Bagi Raja kita yang sanggup menyelamatkan, beri tepuk tangan saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silahkan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan sebab kita tahu kemenangan yang pasti yang sejatinya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan Yesus kita saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Dan terlebih dahulu saat ini pada pagi hari yang baik ini mari sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Daneti Pariaji dengan tema firman Tuhan yaitu menjadi murid Yesus. Selamat menyaksikan. Yang mau menjadi murid Yesus, persyaratan utama adalah harus memiliki komitmen yang utama adalah mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti mentaati perintah yang terbesar. Berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuk. Berarti kita berusaha mengikuti jejak Yesus. Kita harus mencari perkara-perkara dari Tuhan di atas perkara-perkara dunia. Jika kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu termasuk kebutuhan kita, saudara sekalian, akan ditambahkan kepada kita. Pada salib ada kematian.
tetapi kematian yang menghidupkan, saudara. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan, kemenangan atas maut. Orang perlu melewati penderitaan dan salib untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Hal yang benar-benar penting adalah yang kekal, dan kita akan melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video Yang lengkap mau dari menjadi murid Yesus. Khotbah Gembala Sidang Bu Pendeta Dhani Pariaji bisa disaksikan selengkapnya YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita selalu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun juga online pada pagi hari ini. Yaitu suara gembala kita saudara yang terkasih Bu Pendeta Dhani Pariaji bagi setiap kita yang beribadah. Dengan tema untuk minggu ini saudara yaitu jangan memegahkan diri tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Romawi pertama 2 pembuka. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah untuk mendirikan gereja Tiberias. Berkatilah gereja Tiberias, berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan, tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, jangan memegahkan diri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Bagaimana agar kita tidak memegahkan diri, tetapi bermegah di dalam Tuhan? Yang pertama, jangan memegahkan diri sebab di luar perlindungan Tuhan, kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. 1 Tawarik 29 ayat 11. Kita banyak menjumpai orang yang berhasil dan terkenal. Dengan mudahnya menjadi berubah hati. Yang dahulu baik, rendah hati, ramah. Sekarang menjadi berbeda, menjadi sombong. Kita tidak boleh lupa bahwa apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil jika Tuhan tidak turut bekerja di dalamnya. Kita ini hanyalah hamba. Tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. Yang kedua, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kita. Yakobus 4 ayat 10, apapun kemampuan, talenta, karunia yang sudah Tuhan berikan, kita harus tetap jalani dengan rendah hati, dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk bermegah atau membanggakan diri, tetapi untuk dipakai melayani untuk memuliakan Tuhan. Merendahkan diri itu berarti kita sadar bahwa posisi kita sadar bahwa kita terbatas dan Allah itu tidak terbatas. Jadi rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayatnya ke-5. Yang ketiga, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17 hingga 18. Ayat ini mengajar agar kita tidak bermegah diri, tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Keberhasilan hidup bukan hasil usaha manusia, tetapi desainnya Allah sejak awal untuk kita. Kita harus percaya bahwa kita tidak didesain untuk berhasil. Ingat, kesulitan adalah cara Allah untuk membuat kita berhasil. Kita tidak diciptakan Allah asal jadi saja. Allah punya rancangan yang baik untuk kita. Rancangan Allah akan mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, saudara, begitu dahsyat pesan Tuhan yang tersampaikan melalui suara gembala kita, Bu Pendeta dari Hati Pariaji. Dan saat ini, saudara, lebih lagi kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan langsung diajarkan oleh Bu Pendeta dari Hati Pariaji Gembala Sidang Kristen Baptis Indonesia. Sama-sama kita mau siapkan hati untuk terima perubahan lewat kuasa firman Tuhan yang dahsyat pada pagi hari. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk hari yang begitu indah pada minggu pagi ini Tuhan. Setiap kami dari manapun kami berasal Tuhan, Engkau kumpulkan di tempat ini. Engkau satukan kami dalam ibadah live streaming Tuhan Yesus. Bukan suatu kebetulan, tapi semua terjadi karena tuntunan Allah yang sungguh dahsyat bagi kami ya Tuhan. Betapa kami melimpah dengan ucapan syukur atas kehidupan ini Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur, dengan hidup kami mau serahkan segalanya Tuhan di hadapan-Mu yang Kau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu duduk diam dalam hadirat-Mu yang kudus, menerima firman Tuhan yang akan kami dengar melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui hamba-Mu yang terkasih Gembala Sidang, Ibu Pendeta dari Hati Pariaji Tuhan. Tuhan sertai sempurna, biarlah kami yang mendengar firman Tuhan, kami yang menerimanya diberkati, diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami terlalu percaya Tuhan, pada pun satu kalimat pun pesan Tuhan yang tersampaikan kembali dengan sia-sia, semuanya mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Di dalam nama Yesus, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami berikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari buka hatimu saudara. Sama-sama di hadapan Tuhan kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ini kami Tuhan, tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari bersama-sama gereja Tiberias. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Kami percaya Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Mari bersama-sama dengan tangan yang terangkat di hadapan Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sebut nama Dia saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus saudara. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Declare, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
selama ku hidup. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Kami bawa hati ini Tuhan. Selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang. Aku dengan terkasih kemana sedang bermenang di Maria Haji. Boleh bergabung bersama dengan kami pada pagi hari. Haleluya. Di luar kasih-Mu, jangan tinggalkan aku. Kau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Engkau urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan roh Kudus-Mu, jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Kami minta biarlah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami minta Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Urapi mereka Tuhan Yesus, sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Apapun juga yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, otomatis Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Karena Allah kita pernah turun ke dunia menjadi manusia. Allah itu sendiri ya saudara sekalian, turun ke dunia menjadi manusia. Dan malaikat katakan, namailah dia Yesus. Ya, menjadi manusia yaitu Yesus. Jadi bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Hidup sepenuhnya di dalam Tuhan adalah dasar kehidupan Kristen. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan artinya kita percaya dan bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Sebagaimana di Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kita harus percaya ya, ini adalah kasih karunia Allah. Artinya kasih dan anugerah Allah untuk kita. Kita diselamatkan. Jadi kita menjadi anak Tuhan ya, itu anugerah yang terbesar untuk kita. Artinya kita bergantung atau bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Artinya kita percaya dan bergantung kepada Tuhan ya saudara sekalian. Jadi bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Argo bacakan Filipi 4 ayat 6, kemudian Lukas 18 ayat 1. Argo. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka
harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian firman Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa, saudara sekalian ya. Kemudian Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus ini yang mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi bagaimana untuk hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, saudara sekalian, ada satu, yaitu selalu berdoa, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini di Lukas 18 ayat 1 Tuhan Yesus katakan, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, kita harus sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apapun keadaannya, saudara sekalian, sampai kita melihat Tuhan Yesus bekerja dan menyatakan kuasanya kepada kita untuk menjawab doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepadanya dan menjadi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong. Untuk setia dalam berdoa diperlukan pengorbanan waktu, kesungguhan, motivasi, dan juga iman kita. Memang harus diakui bahwa sulit rasanya menerima kenyataan bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kita maunya kalau kita berdoa sekarang, dijawab sekarang. Kata Tuhan ya, kita mengerti juga bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, saudara sekalian. Dan waktu kita juga bukan waktu Tuhan. Untuk itu kita harus sabar dan tahan untuk terus berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus agar kehidupan doa kita berjalan, ya saudara sekalian. Maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizatnya. Ya, sebagaimana di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia Allah ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, saudara sekalian. Jadi kehidupan doa kita berjalan dengan baik, saudara sekalian, maka kita akan menyaksikan kuasa atau kemuliaan dan mujizatnya, bahwa Ia Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi hal pertama bagaimana untuk hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah satu, selalu berdoa. Kemudian Argo bacakan Kisah Rasul 17 ayat 11, Mazmur 85 ayat 9, kemudian Matius 4 ayat 4. Argo. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, kalau kita mendengar ayat ini tadi ya, untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah kedua, membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Sebagaimana di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 katakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar adanya. Jadi membaca firman Tuhan ya, atau Alkitab setiap hari ya. Jadi hatinya lebih baik ya, kalau Alkitab katakan orang yang membaca firman Tuhan Yesus, karena orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Ya saudara sekalian, ya itu jadi membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Di Mazmur 85 ayat 9 katakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi artinya kita membaca firman Tuhan, kita otomatis akan banyak pengetahuan saudara sekalian ya. Jadi kita tidak mudah dibodoh-bodohkan. Dan kemudian Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi untuk sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua adalah membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari saudara sekalian. Sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Yesus sendiri mengatakan bukan hanya dari roti saja atau makanan jasmani saja kita hidup ya saudara sekalian, yang dibutuhkan manusia untuk hidup, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah saudara sekalian. Ketika kita tidak membaca firman Tuhan, hidup rohani kita akan mengalami gangguan. Kita menjadi mudah stres, kita menjadi khawatir, kemudian kita menjadi pahit ya, gampang pahit, dan kemudian gampang dendam, gampang marah, bersikap egois, kasar, saudara. Namun jika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat perbedaannya. Sebagaimana di Yohanes 8 ayat 31-32 nanti kita akan baca ya saudara sekalian. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti mengenai kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang berdasarkan kata orang atau yang dilakukan orang. Untuk itu, kita usahakan rajin ibadah untuk punya komunitas orang-orang yang merupakan para pelaku firman. Dan akhirnya kita bisa jadi teladan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya ya di dalam Tuhan Yesus adalah membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Kemudian Argo bacakan Yohanes 15 ayat 4-7. Kemudian Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 Argo. Yohanes 15 ayat 4-7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 15 ayat 47 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya saudara sekalian, kita diminta untuk yang hari ketiga untuk sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus adalah tinggal di dalam Yesus, saudara sekalian. Di Yohanes 8 ayat 31-32, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi untuk sepenuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus adalah yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Perintah untuk tinggal di dalam Yesus memerlukan kesetiaan yang terus-menerus. Suatu kata yang berarti untuk tetap dan berlanjut. Kata tinggal adalah artinya untuk tetap dan berlanjut terus ya. Perintah ini mengandung suatu kerinduan yang begitu mendalam dari pribadi Tuhan Yesus kepada kita. Sebaliknya juga menuntut suatu kesetiaan penuh dari dalam diri kita, saudara sekalian. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, pribadi yang memberi kuasa. Tinggal berarti percaya kepada kasih Yesus, terus-menerus percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus sekalipun dalam kondisi-kondisi sulit. Kasih Yesus tetap nyata, saudara. Tinggal di dalam Yesus berarti mempercayai perkataan Yesus. Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, saudara sekalian. Ya, tinggal di dalam Yesus berarti mempercayai perkataan Yesus. Tetap percaya kepada firman Tuhan berarti percaya dan meyakini hal yang telah Yesus ungkapkan mengenai dirinya. Dan juga kita percaya kepada Bapa yang mengutusnya, juga kepada teladan Yesus yang telah ditunjukkannya kepada kita. Di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Secara gamblang Tuhan Yesus membukakan konsekuensi nyata bahwa ketika kita melakukan perintahnya dengan sepenuhnya, kita dimerdekakan dari dosa. Kemerdekaan dari dosa adalah buah dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Jadi hal yang ketiga untuk hidup kita sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan yaitu ketiga kita tinggal di dalam Yesus. Kemudian Argo bacakan Matius 6 ayat 30-33, kemudian 1 Petrus 5 ayat 7-9 Argo. Matius 6 ayat 30-33. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Hal yang keempat, saudara sekalian, untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah kita menolak khawatir atau tolak khawatir, saudara sekalian.
Di Matius 6 ayat 30-33 katakan, ini Tuhan Yesus yang katakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tolak khawatir, saudara sekalian. 1 Petrus 5 ayat 7-9 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi hal yang keempat untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus yaitu tolak khawatir. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Tetapi kita harus melawan khawatir itu dengan iman yang teguh. Tadi firman Tuhan katakan, lawanlah dengan iman yang teguh. Terus perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya ulangi ya, Tuhan Yesus ya Allah kita, Tuhan Yesus menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jika rasa khawatir itu datang melanda hidup kita, saudara, serahkanlah segala khawatir itu kepadanya dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Dan lawan rasa khawatir itu dengan iman yang teguh. Kita punya iman yang teguh, yang kuat ya saudara sekalian. Perkatakan firman Tuhan yang berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang penuh kemenangan. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita saudara sekalian. Emang khawatir itu manusiawi sekali ya. Karena itu kita harus ganti khawatir dengan ucapan syukur yang tulus. Tidak gampang, tetapi coba kita lakukan saudara sekalian, dan lakukanlah ya. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah dan percaya adalah dua hal yang harus berjalan selaras atau seiringan. Sebagaimana di Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia Allah akan bertindak. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Di Mazmur 37 ayat 5 saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah kepada Tuhan, serahkan ya kepada Tuhan, dan percaya adalah dua hal yang harus berjalan seiringan atau selaras saudara sekalian. Jadi kata-kata dari Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Jadi hal yang keempat, bagaimana cara untuk hidup sepenuhnya dalam Tuhan Yesus adalah kita tolak khawatir saudara sekalian. Jadi 4 hal bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah satu, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Kedua, kemudian membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari saudara sekalian. Dan yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup. Kita tinggal di dalam Yesus, kita tersambung dengan pribadi yang memberi hidup. Kemudian percaya kepada kasih Yesus. Kemudian mempercayai kata-kata perkataan Yesus Tuhan ya saudara sekalian. Dan hal yang keempat, kita tolak khawatir saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan kita menjadi pelaku firman, saudara sekalian, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian, juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga, saudara sekalian. Di
Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan kalau nama kita sampai tidak tercatat di buku kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal, atau lautan api miliaran tahun, saudara sekalian. Ya, itu di Wahyu 20 ayat 14-15. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk sorga karena Tuhan Yesus sudah sedang menyediakan rumah bagi kita, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus katakan ia pulang, ia balik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Dan ini Tuhan Yesus minta untuk kita masuk pintu, ya, pintu yang sempit, artinya kita harus menjadi pelaku firman, kita harus hidup di dalam sepenuhnya di dalam Dia, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, kata Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan. Ya, Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 20 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Marilah kita berkemenangan, saudara sekalian. Kita harus berjuang dalam hidup ini, karena Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, berjuang masuk sorga, saudara sekalian. Dan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan dengan penuh perjuangan, setiap hari bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa bertobatan, setiap hari bertobat. Dan setiap hari belajar dan belajar dalam kehidupan ini, belajar dalam bermasyarakat, belajar dalam komunitas kita, saudara sekalian. Dan kemudian kita belajar juga firman Tuhan, dan lakukanlah, saudara sekalian. Rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian juga berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini, untuk tidak jatuh dalam kedosa dan kesalahan, saudara sekalian. Nah, kemudian juga kita harus hidup, ya, sebagaimana perintah dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya, saudara sekalian. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, mujizat atau apapun kuasa Tuhan dapat terjadi, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusannya, kita hidup suci, kita hidup pelaku firman, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah, saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yaitu satu, selalu berdoa setiap hari dengan tidak jemu-jemu. Setiap saat, artinya bukan setiap hari, tetapi saat tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Dan kemudian membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian ketiga, tinggal di dalam Yesus. Artinya tinggal di dalam Yesus tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup. Dan kemudian percaya kepada kasih Yesus. Dan mempercayai perkataan Yesus. Dan keempat, kita menolak khawatir. Kenapa? Karena khawatir dapat menghambat doa kita. Demikian, saudara sekalian, firman Tuhan dari saya, saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua mau hidup menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup di dalam kekudusannya dan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami diberkati Tuhan melalui firman yang Ibu sampaikan. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat, poyan dari Tuhan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang tangguh, jemaat yang kudus, jemaat yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar bagaimana hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita nggak boleh hidup setengah-setengah ikut Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, katakan, aku mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, Alkitab mengajar tentang hidup. Ada 3 hal yang Alkitab ajar tentang hidup. Jadi tadi tema Gembala Sidang kita, bagaimana hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Dan Alkitab mengajar 3 hal tentang hidup. Yang pertama, hidup adalah anugerah. Sama-sama bersama saya katakan, hidup adalah anugerah. Amin. Apa itu anugerah? Anugerah itu pemberian. Anugerah itu hadiah. Jadi saudara hidup bukan karena uangmu. Saudara hidup bukan karena hebatmu.
Saudara hidup karena pemberian Tuhan. Kalau kita sadar hidup kita pemberian, nggak ada yang perlu kita banggakan. Karena semua cuma pemberian. Amin. Itu sebabnya rendahkanlah dirimu untuk selalu bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena hidupmu Tuhan yang beri. Suamimu Tuhan yang beri. Enggak ada yang amin. Apa ibu-ibu kepahitan? Ibu-ibu, suamimu Tuhan yang beri. Tuh kan, masih ragu. Masih kepahitan. Ibu-ibu, suamimu Tuhan yang beri. Amin, gitu saudara. Walaupun suamimu kadang mencengkelkan, walaupun suamimu kadang kala pelit, gitu saudara. Suamimu Tuhan yang beri. Bapak-bapak, istrimu Tuhan yang beri. Tuh, kayak bapak-bapak dong. Ya, walaupun uang THR belum seminggu udah habis. Istrimu Tuhan yang beri. Orang tua anakmu Tuhan yang beri, katakan amin. Jadi kalau suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita Tuhan yang beri, maka perlakukan dengan baik. Amin. Perlakukan dengan baik. Hari ini juga hidup saudara Tuhan yang beri, jabatanmu Tuhan yang beri, nafasmu Tuhan yang beri, karena hidup adalah anugerah. Perlakukan dengan baik. Jangan sia-siakan. Yang kedua, Alkitab mengajar hidup itu singkat. Yakobus bilang hidup itu seperti uap. Saudara pernah lihat uap? Uap itu sebentar ada, sebentar udah gak ada lagi. Mazmur bilang dalam doa Musa, Mazmur 90, hidup manusia seperti rumput, pagi numbuh, sore udah gak ada lagi. Dan Musa juga bilang Mazmur 90, hidup itu seperti mimpi. Sebentar ingat, udah gak diingat lagi saudara. Artinya apa? Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sekali lagi, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kalau hari ini kita lahir, nah ini kita sedang menjalani. Dan nanti perjalanan ini ada ujungnya. Perjalanan ini ada akhirnya. Nggak ada orang yang abadi. Dia lahir, dia hidup, nanti ada ujungnya. Nanti ada akhirnya. Jadi nggak ada manusia yang kekal. Nggak ada manusia yang abadi. Ada akhirnya. Bapak-bapak, umurmu nanti ada akhirnya. Ibu-ibu, umurmu ada akhirnya. Singkat. Jadi kalau kita tahu hidup ini ada akhirnya, gunakan waktu hidupmu sebaik mungkin. Katakan amin. Masalahnya kita nggak tahu. Nggak tahu umur kita berapa. Sisa umur kita berapa. Ada saudara yang tahu sisa umurnya berapa? Ada yang tahu, boleh angkat tangan? Nggak ada yang tahu. Saya kemarin saudara pergi ke Jawa. Pergi ke Jawa, ada jemaat tahu. Papa datang dong, doain keluarga saya. Dia pergi mau acara keluarga, harus doain orang saudara. Orang megap-megap saudara di ruang ICU. Itu terbaring 5 saudara. Kadang saya kalau masuk ruang ICU saudara, ya hancur hati saya saudara. Lihat orang mulut terbuka, mata kosong gitu, megap-megap, kasihan saudara. Makanya saya datang, saya doakan, saya minyaki saudara. Ya kadang-kala saya banyak ya diminta doain orang-orang yang udah tinggal di ujung gitu saudara. Jujur dalam hati saya nangis, saya sedih. Ya kadang-kala deg-degan juga. Tapi di situ belajar juga saudara, bahwa betapa kita harus menghargai hidup. Hari ini kalau saudara masih sehat, hargai hidup saudara. Bersyukur untuk hidup saudara. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah kemurahan Tuhan. Katakan amin. Dan biasanya orang-orang seperti itu saudara, udah gak mau yang neko-neko lagi. Ya gak mau neko-neko lagi. Masalahnya kita gak tahu berapa umur kita lagi. Misalkan gak usah saudara lah, misalkan saya. Tuhan bilang, Elfred Sirait, umurmu tinggal 7 hari lagi. Kalau saya tahu tinggal 7 hari lagi, masih saya gak benar, masih saya melakukan yang gak benar, gak mungkin. Udah tinggal 7 hari lagi. Saya pasti mau kemana aja melayani, saya pasti doa, saya pasti baca firman, saya pasti merenungkan firman. Karena tinggal berapa? Berapa sisa umur saudara?
Berapa saudara? Berapa? Bisa nanti malam, bisa lusa, bisa minggu depan. Nggak ada yang tahu. Itu sebabnya Alkitab berkata hidup seperti uap, seperti mimpi, seperti rumput. Yang ketiga Alkitab mengajar, hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Nanti saudara baca Roma 14 ayat 12 dikatakan, setiap orang nanti harus mempertanggungjawabkan. Kalau saudara harus mempertanggungjawabkan hidupmu, lakukan yang benar. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau mempertanggungjawabkan hidupku. Maka aku hidup hanya melakukan yang benar. Amin. Jangan lakukan yang salah. Jangan lakukan yang menyimpang. Orang yang menyimpang akan tersesat. Orang yang menyimpang hidupnya muter-muter. Orang yang menyimpang gak tahu arah tujuan hidupnya. Hari ini jangan menyimpang, lakukan yang benar. Selama saudara lakukan yang benar, jalanmu terang. Sekali lagi, selama saudara melakukan yang benar, jalanmu terang. Tapi kalau saudara melakukan yang enggak benar, walaupun matahari di mana-mana terang, jalanmu gelap, saudara. Amin. Hari ini lakukan yang benar. Maka hidup kita berkemenangan, hidup kita penuh dengan keajaiban Tuhan, hidup kita diterangi oleh Tuhan, hidup kita penuh dengan kepastian. Amin. Tadi gembala sidang kita mengajar 4 hal bagaimana hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu selalu berdoa, karena doa adalah kekuatan kita. Yang kedua, selalu baca Alkitab, baca firman Tuhan, karena Alkitab firman Tuhan adalah kompas bagi hidup kita. Kita nggak tahu arah hidup ini seperti apa, tapi selama kita baca firman, baca Alkitab, maka firman Alkitab itu akan menuntun jalan hidup kita. Yang ketiga, gembala sidang kita mengajar, yaitu hidup terus di dalam Tuhan, yaitu dengan terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, mempercayai kasih Tuhan. Lalu yang keempat, menolak, kita tolak khawatir. Nah, sedikit saya tambahkan, mengapa kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Tadi Ibu Gembala mengajar bagaimana kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Nah sekarang, mengapa kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Emang nggak boleh setengah-setengah di dalam Tuhan? Kenapa kita harus sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Hidup sepenuh-penuhnya. Yang pertama, kita baca Kolose 1 ayat 16. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan, sama-sama bersama saya katakan, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia. Amin. Saudara perhatikan ayat ini mengajar segala sesuatu, termasuk saudara dan saya, diciptakan dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia. Maka saudara hidup bukan untuk dunia, saudara hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Nah pertanyaannya, mengapa kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Dia? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk Dia. Jadi saudara diciptakan bukan untuk dunia. Saudara diciptakan bukan untuk mengejar dunia. Saudara diciptakan bukan karena Tuhan iseng. Saudara diciptakan bukan karena Tuhan tidak punya tujuan. Setiap benda, setiap barang diciptakan punya tujuan. Kotak ini diciptakan untuk apa? Untuk nyimpen tisu. Tidak ada sesuatu yang dibuat tanpa tujuan. Saudara pun hari ini hidup karena Tuhan punya tujuan. Katakan amin. Tujuannya apa? Kita hidup untuk Dia. Maka yang pertama, kenapa kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk Tuhan. Maka hari ini hiduplah untuk Tuhan. Dan semua yang saudara butuhkan,
semua yang saudara cari, semua yang saudara perlukan di dalam hidup ini, semuanya ada di dalam Dia. Saya suka kasih analogi gini. Misalkan seorang anak, selama anak itu tinggal di rumah, pasti bapaknya kasih makan. Setuju? Tapi ketika anak itu keluar dari rumah, ya keluar dari perlindungan bapaknya. Tapi ada juga anak yang masih tinggal di rumah, dia pergi ke tetangga, Pak minta makan, gitu saudara. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang tua yang anaknya pergi ke tetangga lalu minta makan, orang tuanya tersinggung atau enggak? Orang tuanya malu atau enggak? Malu. Sama misalkan anak saudara pergi ke tetangga, Pak minta makan. Terus tetangga bilang, emang bapakmu nggak bisa kasih makan? Lalu bapaknya datang, ngapain kamu? Minta makan sama tetangga. Loh, emangnya aku nggak pernah kasih makan sama kamu? Sama, kita punya Bapa yang punya alam semesta. Katakan amin. Apa yang saudara perlu? Apa yang saudara perlu? Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara cari? Mana yang tidak ada di dalam Tuhan? Semua ada di dalam Tuhan. Amin. Maka hari ini cari sorga, maka semua pasti ditambahkan. Cari Yesus, semua pasti Tuhan berikan. Andalkan Yesus, Tuhan pasti sediakan. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus hidup sepenuhnya di dalam Tuhan? Kita baca Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di ayat 2. Kesia-kesian belaka, kata pengkhotbah, kesia-kesian belaka, segala sesuatu adalah, ayat 14, sama-sama 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ini perkataan Salomo. Salomo menulis surat pengkhotbah. Dan kitab pengkhotbah banyak kata-kata sia-sia, sia-sia, sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Apa maksud Salomo dengan berkata sia-sia? Apakah hidup kita ini sia-sia? Enggak sia-sia. Apakah kita beribadah ini sia-sia? Enggak sia-sia. Apakah kita baik sama suami, baik sama istri, hidup benar sia-sia? Enggak sia-sia. Lalu pertanyaannya, kenapa Salomo bilang segala sesuatu adalah sia-sia? Apa maksud Salomo? Begini saudara, Salomo menulis 3 kitab. Yang pertama kitab yang pertama kitab Kidung Agung, yang kedua kitab Amsal, dan yang ketiga kitab Pengkhotbah. Kitab Kidung Agung, Salomo menulisnya waktu Salomo masih muda, kira-kira umur 17 sampai 30 tahun. Nah, orang-orang muda itu, maka kalau saudara baca surat Kidung Agung, kitab Kidung Agung, maka Salomo menulis, rambutmu yang menjuntai, wajahmu yang seperti bidadari, gitu ya. Nah, itu bahasa anak muda. Anak muda tuh gitu. Kalau ngelihat perempuan, gitu saudara. Nah, itu anak muda. Yang kedua, Salomo menulis kitab Amsal. Waktu Salomo menulis kitab Amsal, umur Salomo 30 sampai 50 tahun. Nah, orang itu kalau umur 30 sampai 50, orang Eropa bilang, life began at 40. Hidup itu baru nampak ketika umur 40 tahun. Maksudnya apa? Waktu umur 40 tahun orang lagi bijak-bijaknya, lagi matang-matangnya, lagi survivalnya gitu saudara. Maka waktu Salomo menulis kitab Amsal, Salomo lagi bijak-bijaknya, lagi matang-matangnya. Maka kitab Amsal itu isinya nasihat-nasihat, kata-kata hikmat. Nah, yang ketiga yang Salomo tulis adalah kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo waktu Salomo udah tua. Umurnya kira-kira 60 sampai 80 tahun. Nah, saudara lihat kalau orang tua itu gimana? Orang tua itu selalu, udahlah jangan gini, kamu gini, udahlah jangan gini. Kan anak-anak muda suka, orang tua mah suka ngelarang-larang mulu. Kenapa? Karena dia udah lewatin semua. Dia udah banyak makan asam garam, udah lewatin semua. Maka dia hati-hati. Maka Salomo bilang pengkhotbah itu sia-sia, sia-sia, sia-sia. Kenapa? Karena dia menganggap hidupnya di luar Tuhan sia-sia. Salomo pernah tinggalkan Tuhan. Dia menikahi 300 istri, 700 gundik. Tapi Salomo bilang apa? Sia. Jadi bapak-bapak yang mau nambah. Salomo bilang, apa? Sia-sia. Salomo lebih kaya dari Jeff Bezos. Salomo lebih kaya dari Jack Ma. Salomo lebih kaya dari orang-orang kaya di dunia ini. Tapi Salomo bilang apa? Sia-sia.
Salomo pernah jadi raja yang paling sukses. Kekuasaannya sangat besar, tapi Salomo bilang apa? Sia-sia. Jadi maksud Salomo, sia-sia. Di luar Tuhan, hidup kita sia-sia. Walaupun kita kaya, walaupun kita berkuasa, walaupun kita hebat, di luar Tuhan, sia-sia. Maka yang kedua, mengapa kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Karena tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir, satu lagi kita baca Mazmur 127, 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Nyanyian Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara perhatikan, Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan, semua sia-sia. Hari ini doa saya, saudara mengandalkan Tuhan. Hidup saudara bermakna, hidup saudara penuh dengan keajaiban Tuhan, hidup saudara penuh dengan kemenangan bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Yohanes 17 ayat 3. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Inilah hidup yang kekal itu. Stop, perhatikan. Inilah hidup kekal itu. Hidup kekal itu yang mana? Lanjut kita baca. Yaitu bahwa mereka apa? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal siapa? Yesus. Sama-sama bersama saya katakan, hidup kekal itu percaya Yesus. Hidup kekal itu hanya di dalam Yesus. Kesimpulannya, di luar Yesus nggak ada hidup kekal. Ada banyak orang hari ini mengajar, nggak ada Yesus pun bisa selamat. Itu salah besar. Itu menyimpang. Hidup kekal itu hanya di dalam Yesus. Nggak usah dengerin yang menyimpang. Hanya Yesus yang memberi hidup kekal. Amin. Anak-anak muda, jangan terpengaruh. Hanya Yesus yang memberi hidup kekal. Jelas tadi perkataan. Inilah hidup kekal. Nggak ada cara lain untuk terima hidup kekal selain terima Yesus. Hari ini saya doa, saudara terima Yesus, percaya Yesus, saudara menerima hidup kekal. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Biar kami terus berjalan bersama Tuhan. Dan kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi sama-sama.
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan aku terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bagimu Tuhan seluruh. Pakailah Tuhan genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh ke. Boleh sambil mengangkat tangan kita, angkat tanganmu dua-dua, katakan, bagimu Tuhan. Oh Yesus, pakailah hidup kami ya Tuhan. Selama kami kuat, pakai hidup kami bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita beri kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita akan menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kita, menyucikan, menyembuhkan setiap. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan
menyucikanku, ku jadi baru dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyuci. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Haleluya, haleluya. Yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Nah, di Matius 26 ayat 26-28 katakan ya, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita dapat pengampunan dosa, dan kemudian juga kita akan hidup kekal ya saudara sekalian. Dan hidup kekal ada hidup di sorga, bukan kematian kekal, tetapi hidup yang kekal saudara sekalian ya. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, dan kemudian juga kita akan hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, otomatis juga kita waktu hidup di bumi, sebagaimana juga doa yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga, dan kelak kita juga akan hidup di sorga, saudara sekalian ya. Marilah kita senantiasa menyatu dengan tubuh darah Yesus dan hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus ya, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusannya, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran saudara sekalian. Karena secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur ini, kita tidak akan masuk di dalam masalah tersebut saudara sekalian. Terlebih kita memanage hidup kita hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Seperti tadi ada 4 hal tadi ya saudara sekalian. Dan kemudian kita juga selalu ya menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian. Ya, kita memanage hidup kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita menjadi pelaku firman menyenangkan hati Tuhan saudara sekalian. Kita tidak akan masuk dalam kesukaran, kita juga memanage finansial kita dengan baik, kita tidak duniawi, tidak materialistis, kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Ya saudara sekalian, kita tidak akan susah sendiri saudara sekalian. Nah, marilah kita rajin untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus, karena Tuhan Yesus katakan, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku." Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama,
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak polusi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, masalah rumah tangga, masalah orang tua, anak, atau apapun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga.
Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan dan kami manusia mulia. Tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit Anda olesi dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu akan menyertai kami. Engkau melindungi kami dan Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan kami pun mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi Tuhan Yesus. Berikan kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan juga hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan dalam hidup ini juga berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Selalu berkemenangan karena Engkau juga menang di atas kayu salib. Maka kami sebagai anak-anak-Mu juga akan menang. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus terutama apa yang dibutuhkan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi Tuhan Yesus. Berikan rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kasih mesra, cinta mula-mula, kasih mula-mula Tuhan Yesus. Dan ikat suami istri jemaat gereja Tiberias Indonesia dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh manusia dan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus dan berikan apapun yang dibutuhkan dalam rumah tangganya selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anaknya cerdas pandai, IQ minimal 150 dan akan mempunyai masa depan yang indah Tuhan Yesus. Dan berikan dalam pekerjaan semuanya jemaat gereja Tiberias selalu naik tidak pernah turun. Berikan juga Tuhan usaha mereka berhasil dan berikan juga proyek-proyek baru daripada Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari surga, tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi.
Dan juga kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, dan Buanerges, dan kids, juga media, dan juga choir. Tuhan Yesus pakai dengan heran dan luar biasa, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan, Ibu Radina Samosir diberkati sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus dalam pekerjaannya, selalu naik tidak pernah turun dan berikan proyek-proyek baru Tuhan Yesus, dan pelayanan juga berhasil. Dan Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan, Pak David Kristianto Abiata diberkati Tuhan, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Gada Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk kami semua, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, diberkati Tuhan, disayang oleh Tuhan Yesus, dan berikan wibawa ilahi yang besar kepada seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dalam dimanapun mereka berada, mereka penuhi wibawa ilahi Tuhan Yesus, dan mereka selalu tercukupi apapun yang dibutuhkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus selalu sehat sempurna, dan berikan juga berkat rohani kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Mereka ada kuasa dan dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan juga menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan surga, dan berkat materi apapun yang diperlukan selalu tercukupi, dan juga berkat jasmani selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau pakai dengan heran dan luar biasa Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus, berikan jiwa-jiwa terutama yang belum dalam Engkau Tuhan Yesus. Pakai Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan semua program yang ada seluruh Indonesia berjalan dengan baik dengan tuntunan-Mu dan perkenanan-Mu. Tuhan Yesus terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Israel. Terima kasih Bu Gembala Sidang yang kami kasihi. Kami semua diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu hari ini. Terus kami berdoa untuk Ibu dan keluarga. Terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Esok hari umat-Mu akan kembali bekerja, kembali studi, sekolah, kuliah. Tuhan urapi mereka semua. Di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga berkati Saudara Fredri bersama keluarga orang tua diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, Andrew, juga Sandi, juga Jeremy bersama orang tua keluarga mereka diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh pengerja pemuda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator, semua yang melayani diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak, menantu, cucu. Tuhan terus beri kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan terus Tuhan urapi dengan hikmat, marifat, kuasa dari sorga untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai terus secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati
Pendeta Aristo Pareji bersama keluarga, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa, mujizat, berkat dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil. Berkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus. Ibarat kita pada siang